Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian di Johor, Malaysia, 6 Agustus 2024 mengajak negara-negara ASEAN untuk melakukan upaya bersama membangun kesiapsiagaan wilayah ASEAN dalam menghadapi ancaman krisis pangan. Ajakan ini merupakan salah satu tindak lanjut konkret deklarasi para pemimpin ASEAN tentang penguatan ketahanan pangan dan gizi dalam merespons situasi krisis yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada saat ketetuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Salah satu inisiasi yang sedang didorong oleh Indonesia sekarang adalah penguatan cadangan pangan nasional berbasis sumber daya lokal di masing-masing negara. Ini merupakan basis untuk pembentukan cadangan pangan bersama di wilayah regional ASEAN. Demikian diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setianto seusai memimpin delegasi Indonesia pada 45th Special Senior Official Meeting of the Asian Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries (SSOMAMAF) yang dilaksanakan di Johor Bahru, Malaysia, Selasa 6 Agustus 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tengah melaksanakan program penguatan indeks produksi pertanaman guna meningkatkan kapasitas produksi per tahunnya, khususnya untuk tanaman padi. Bentuk realisasi dari kegiatan tersebut adalah pemberian fasilitas pompa air secara cuma-cuma kepada petani melalui kelompok tani terutama pada daerah yang mengandalkan sistem pengairan sawah tada hujan. Harapannya agar sawah tersebut dapat berproduksi sepanjang tahun dengan pompanisasi pengairan serta meningkatkan indeks pertanaman. Saat ini, Kementerian Pertanian tengah merealisasikan program pompanisasi tersebut sejak Maret 2024 lalu. Salah satu daerah yang menjadi target penguatan produksi pangan untuk pemenuhan stok pangan nasional adalah wilayah Kabupaten Pekalongan. Tiur Silalahi, Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bersama Ari Lailani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi perluasan areal tanam padi pada 8 Agustus 2024. Pada rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Pekalongan hadir pula Dandim 0710 Letkol Infantri Rizky Aditya sebagai pihak pendamping pengawal berlangsungnya program pompanisasi tersebut. Berikut wawancara eksklusif terkait program tersebut. Siang. Saya Tiur Silalahi, Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Lailani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan. Pada kegiatan ini, hari ini ada kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi perluasan areal tanam padi. Kami di sini berfungsi bertugas sebagai berperan sebagai penanggung jawab Kabupaten Pekalongan untuk kegiatan antisipasi darurat pangan. Jadi hari ini rapatnya itu mengundang Dandim dan jajarannya, koordinator penyuluh dan jajarannya, tentunya juga melibatkan Dinas Pertanian juga ya. Ini untuk tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dalam rapat koordinasi dan evaluasi ini. Dinas Ketahanan Pangan itu kan mendapat lokasi, salah satu lokasi untuk kegiatan mensukseskan antisipasi darurat pangan. Jadi kita dapat kegiatan dari Kementan itu adalah pompanisasi yang tujuannya untuk meningkatkan produksi pangan, karena seperti kita ketahui pangan kemarin kayak ada permasalahan akibat dari El Nino, juga menghadapi kekeringan yang akan datang. Jadi kita tugasnya ini menerima kegiatan dari Kementan untuk atasi darurat pangan. Seperti disampaikan Bu Kadis tadi bahwa
antisipasi darurat pangan ini salah satunya untuk meningkatkan produksi ya, salah satunya untuk meningkatkan produksi karena kondisi iklim kita yang saat ini El Nino dan kekeringan, jadi dilakukan kegiatan antisipasi darurat pangan melalui pompanisasi dan irigasi perpompaan ya. Jadi tujuan kegiatan ini kita kesini yang hari ini kita laksanakan adalah rapat koordinasi dan evaluasi, dan juga tadi kita sudah turun ke lapangan untuk memonitoring pemanfaatan pompa. Jadi gitu. Jadi pemanfaatan pompa ini di mana pompanisasi ini dilakukan untuk peningkatan IP, intensitas pertanaman. Jadi dari IP1, IP2 dan seterusnya. Jadi visinya itu kalau ke depan sih setidaknya kita bisa meminimalkan dampak yang ditimbulkan El Nino dan kekeringan. Salah satu gerak cepat yang dilakukan oleh Pak Menteri kami, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, adalah memberikan fasilitasi pompanisasi ke daerah-daerah tersebar di seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia pompanisasi lebih dari 25.000 pompa itu untuk yang refocusing, dan ditambah juga nanti ada yang dari anggaran biaya tambahan. Itu semua untuk mengantisipasi yang akan terjadi supaya produksi kita tetap aman, seperti itu Mas. Harapannya tadi seperti yang disampaikan bahwa kita bisa meminimalkan kendala-kendala yang terjadi. Jadi situasi sekarang El Nino dan diikuti dengan La Nina, berarti efeknya itu akan minimal dan kita tetap bisa mempertahankan produksi kita, bahkan meningkatkan produksi kita. Jadi akibat yang ditimbulkan oleh El Nino dan La Nina tidak akan terasa di kita, karena sekarang situasinya, apalagi sekarang sudah mulai masuk kering ya Mas, musim kekeringan, di mana tentunya pompanisasi sangat dibutuhkan Mas. Jadi untuk yang kondisi saat ini yang untuk pompanisasi ya, antisipasi darurat pangan ini, kalau yang Pekalongan sih kita memberikan pompa 3 inch dan juga irigasi perpompaan yang 8 inch. Kalau irigasi perpompaan itu ada rumah pompanya Mas, jadi itu fasilitas yang kita berikan. Kalau untuk kesempatan ini Pekalongan mendapatkan 25 irigasi perpompaan, 25, kalau pompa air 29. Nah, tapi nanti ada usulan kembali yang namanya ABT, mereka Dinas Pertanian mengusulkan 44 ya Bu ya, 44 pompa air, 3 irpom, seperti itu. Manfaat yang kita dapatkan khususnya untuk kelompok tani, jadi yang tadi kita nyambung sama Bu Tiur ya, jadi tujuan utama kita ada pompanisasi irigasi perpompaan ini kan untuk meningkatkan indeks pertanaman. Jadi manfaatnya kita harapannya biar petani itu yang tadinya tanam 1 kali menjadi 2 kali atau lebih. Dengan begitu misalnya kita yang 1 kali tanam itu dapat 5 ton per hektar, kalau kita bisa lebih dari 1 kali berarti bisa 15 ton per hektar per tahun. Jadi harapan itu seperti itu kalau irpom ini kita harapkan semuanya jalan, karena di 25 titik irpom ini itu kita punya target sekitar 1.360 hektar sawah teraliri dengan irpom. Sampai saat ini alhamdulillah Pekalongan sudah mencapai target 1.354, jadi kurang 99%. Ya sudah 99% kita sudah mencapai, bahkan kemungkinan kita malah targetnya melebihi dari itu, karena masih banyak sawah-sawah yang juga sudah teraliri dengan irpom itu ya. Itu rencana kedepannya kita tetap memonitoring penggunaan irpom itu supaya tetap termanfaatkan, pemeliharaannya, terus manajemennya, karena di irpom itu kita tidak gratis ya Bu ya, tidak gratis dalam arti pemeliharaan. Kalau semuanya gratis dari Kementan, harapannya RTL-nya itu petani itu
bisa memanajemen Swadaya. bahwa dengan penggunaan air pump itu kita butuh pemeliharaan, kita butuh solarnya dan lain sebagainya. Harapan kita petani bisa bisa bersama-sama swadaya untuk memelihara mesinnya, terutama mesinnya juga jaringannya, agar ke depan tidak hanya 1-2 tahun saja, tapi seterusnya tetap bisa memanfaatkan, bisa mengaliri hamparan sawah di lokasi air pump itu. Kalau kendala itu saya kira tidak ada. Alhamdulillah juga ini terutama khususnya Kabupaten Pekalongan itu kalau menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah itu Pekalongan itu nomor 1 pencairannya dan selesainya nomor 1 ini untuk irigasi perpompaannya. Jadi kemarin sempat Pak Kadis provinsinya juga ke sini menanyain kok bisa sampai 100% terlebih dahulu. Kita sampaikan juga kiat-kiatnya seperti itu Pak. Tapi ya itu kendala tetap ada, terutama dalam teknisi pelaksanaan penyambungan biasanya ketinggian dari dari sumber airnya, elevasi itu biasanya ngempos atau itu, tapi setelah didatangkan teknisi tersendiri perpipaan biasanya langsung bisa cair. Paling kendalanya cuma itu dalam menyambung pipa, karena kita kan orang pertanian tidak terbiasa sambung menyambung pipa. Setelah didatangkan teknisi perpipaan, alhamdulillah semua sudah berjalan lancar. 95% ya Bu Tiur ya, di Pekalongan sudah berjalan, sudah termanfaatkan, tidak hanya terpasang, 99. tapi 99 ya, 99% sudah bisa termanfaatkan, tidak hanya terpasang. Jadi sudah dimanfaatkan. Kalau harapan kita dari pemerintah pusat tetap, Mas, saya juga tetap ini, tapi nun sewu saya mau bilang dulu matur nuwun ke Pak Menteri Pertanian yang sudah memberikan banyak pompa air dan juga kegiatan air pump, sehingga petani di Kabupaten Pekalongan bisa terfasilitasi irigasinya, terus air irigasinya juga sekarang bisa mengaliri sawahnya. Itu yang paling penting, matur nuwun. Dan juga saya juga matur nuwun sama Bu Tiur yang sudah mendampingi kita, mengawal kita. Sudah cerewetnya Bu Tiur bagi saya itu amat sangat bermanfaat. Tak lupa Pak Dandim beserta jajarannya yang sudah mengawal sudah juga dengan dengan kayak kalau TNI kan terkenal disiplinnya ya, disiplin harus terpasang itu dengan gayanya seperti itu. Alhamdulillah petani kita semuanya sengkuyung dan sampai sekarang semuanya sudah terpasang dan yang tadi kami sampaikan dan sudah termanfaatkan itu semua. Oh ya, sebelum pertanyaan terakhir atau apa Mas, jadi selain pompa, Kementerian Pertanian juga memfasilitasi combine ya Bu. Oh, iya. Combine harvester itu alat panen Mas, dan traktor juga gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan Dinas Pertanian memberikan fasilitasi yang tentunya dimanfaatkan oleh dinas. Jadi kita berharap kedepannya alat-alat ini akan dimanfaatkan Mas. Jadi kalau misalnya seperti tadi yang bukan disampaikan, misalnya dari katakanlah kelompoknya ada swadaya. Nah kita juga berharap seperti combine itu misalnya digunakan, setelah digunakan itu bisa disewakan Mas, dan dananya itu bisa nanti jadi bergulir. Harapan kita sih ke depan akan melahirkan combine baru seperti itu. Jadi kayak pompa air juga misalnya dimanfaatkan, tentunya kan biaya produksi petani jadi berkurang nih karena tidak jadi membeli alat ya, karena difasilitasi. Nah harapannya mereka juga bisa swadaya untuk bahan bakarnya ya Bu Kadis ya. Jadi seperti itu. Seperti tadi yang awal yang disampaikan Bu Kadis bahwa capaian ya. Jadi di sini kan tadi untuk yang pompanisasi ya, pompa sama irigasi perpompaan. Jadi di sini ada targetnya 1.568 ya Ibu ya. Ya. Jadi targetnya ada 1.568 capaiannya. 1.360. Untuk yang pompa 1.000
Untuk pompa 1.360, untuk irigasi untuk padi gogo ya. Ada padi gogo Mas, 218. itu 218. Nah, capaiannya sampai saat ini udah 9, kalau untuk yang pomparisasi udah 99,55, capaiannya 1.354 hektar ya dari hasil evaluasi kami. Tetapi padi gogo kita masih nol karena ternyata targetnya kita 218 hektar, ternyata di sini ada cuma 29 hektar dan itu juga ditanam Januari. Nah, jadi kalau totalnya capaian di sini hampir 90% Mas. Kalau untuk padi gogo dan yang pompa melalui lahan sawah tidak hujan, evaluasi kita sih overall sampai saat ini untuk Pekalongan aman ya Bu. Ya, Tapi itu nggak bikin kita langsung euforia senang gitu ya. Tapi kita juga berharap akan terus berkembang karena masih banyak potensi-potensi lahan-lahan yang kekeringan yang bisa memanfaatkan pompa, sehingga nanti harapannya akan bisa menambah capaiannya ya, sehingga bisa mencapai 100%. Kami juga mengucapkan terima kasih ya buat Bu Ari yang kadang Sabtu Minggu juga ditelepon kita ya, komunikasi buat teman-teman di sini, Pak Kabid, juga Pak Dandim dan jajarannya, terus teman-teman Pedilu juga. Kita berkolaborasi, saling koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Itu sih Mas, terima kasih. Proses statementnya adalah manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, tentunya dengan cara yang positif ya, memanfaatkan dengan cara yang positif, dan apa yang sudah disampaikan pemerintah itu sebagai bentuk kepedulian, bahwa dalam hal ini Pak Menteri kami, Pak Amran Sulaiman, sangat concern ya terhadap petani-petani kita, sehingga melihat keadaan yang ada di sini, beliau punya passion ya, supaya petani-petani kita tidak mengalami kendala. Salah satunya solusinya adalah gerak cepat yang beliau lakukan melalui pomparisasi. Harapannya kita fasilitas yang diberikan itu bukan bisa bermanfaat ya, pasti bermanfaat kalau digunakan dengan benar gitu ya. Jadi setiap fasilitas yang diberikan negara harus dipertanggungjawabkan juga Mas ya. Sepeser pun negara harus dipertanggungjawabkan. Nah, kita memberikan sesuatu ke teman-teman petani, itu kita bahagia kalau alatnya dimanfaatkan ya, digunakan untuk bisa setidaknya menambah peningkatan ekonomi mereka. Mungkin itu. Terima kasih. Closing statement saya ini, bantuan dari Kementerian sudah tidak lepas dari dukungan dari Pemkab juga, dalam hal ini Ibu Bupati Fathia Arofik dalam hal ini yang sudah juga ikut ngombyongi kita, ikut mendukung kita supaya bagaimana caranya produksi pertanian di Pekalongan biar meningkat. Nah, ini berkat dukungan beliau, kita juga terus semangat. Akhirnya sama Bu Tiur juga semangat, gimana caranya Bu, ini saya dapat tantangan seperti ini dari Ibu. Saya matur nuwun juga sama Ibu Bupati yang selalu memberi motivasi kepada kita DKPP untuk selalu meningkatkan produksi pertanian, tidak cuma padi di Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman yang telah memberikan banyak fasilitasi di Kabupaten Pekalongan. Tak lupa pada Ibu Bupati Fathia Arofik yang telah juga mendukung kita untuk selalu meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Pekalongan. Dari Pekalongan, Handonowari mengabarkan.